Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah masuki hari yang ke-25. Semoga sisa-sisa hari ini, sisa-sisa Ramadan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita. Baik itu ibadah dengan tenaga kita atau ibadah dengan harta kita. Dengan memperbanyak sedekah. Ketahuilah siapakah orang yang paling dekat menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yada. Yang paling cepat menyusulku nanti adalah yang paling panjang tangannya. Panjang tangan itu seperti apa? Kan begitu. Apakah panjang tangannya begitu? Sehingga apa istri-istri Nabi waktu panjang tangan. Siti Aisyah menjelaskan yang dipahami oleh Siti Aisyah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat, Siti Aisyah berkata, atfaluna yadan, yang paling panjang tangan di antara kita adalah Zainab. Zainab adalah madunya. Lihat jujurnya Siti Aisyah dalam bercerita menyanjung Sayyidah Zainab, li'annaha kanat ta'amalu biyadiha wa tasaddaq. Kenapa panjang tangannya Sayyidah Zainab? Disebut panjang bukan panjang julur begini, bukan. Akan tapi Sayyidah Zainab itu adalah dia membuat satu karya di rumah. Di saat Rasulullah pergi, dia berkarya. Beliau berkarya. Membuat sesuatu karya, hasilnya dijual, dan bukan untuk beli anting kalung untuk kekayaan dirinya. Tapi berpikir bagaimana bersedekah dengan fuqara dan masakin. Sehingga beliau digelari dengan Ummul Masakin. Disanjung oleh Nabi. Sanjungan Nabi tidak secara langsung, akan tapi difahami oleh Siti Aisyah. Dan hendaknya Anda, wahai para wanita, menjadilah wanita-wanita semacam ini agar bisa menyusul Nabi dengan cepat. Dan ini isyarat juga, subhanallah. Banyak wanita yang menjadikan suaminya pelit gara-gara istri. Ada seorang suami mau berbuat baik susah karena apa? Istri selalu berkata, nanti biaya sekolah, biaya kuliah, renovasi rumah, segala macam. Dia adalah yang paling pendek tangannya wanita tersebut. Menghalangi suami untuk bisa berbuat baik dengan hartanya. Akan sebaliknya wanita salehah adalah yang menghimbau untuk suaminya. Menghimbau kepada suami untuk bisa berbuat baik. Bahkan dirinya pun di saat harus bekerja. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Bukan untuk bagaimana dia bisa kaya raya. Untuk menggedekan rumahnya. Akan tapi berpikir bagaimana bersedekah. Seperti Sayyidah Zainab. Ayo Zainab hari ini. Berpikirlah. Berpikirlah. Untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan kita. Untuk anak yatim dan seterusnya. Jangan menjadi suami kita pelit. Jangan jadikan orang tua kita, keluarga kita pelit. Akan tapi biasakan. Seperti Sayyidah Zainab. Sekecil apapun yang kau berikan kepada fakir miskin. Karena itu kemampuanmu. Maka itu dianggap besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita biasakan. Sampai suatu ketika ada seorang ibu. Selalu ingin membuat kue. Dan kue yang tidak berharga. Karena dia punyanya hanya itu sisa tepung. Dia punya tepung, beli tepung. Campur seperti peyek dan sebagainya. Ini sebuah cerita. Gara-gara mendengar ini. Dan kami yakin orang itu yang bakal menyusul Sayyidah Zainab. Rupanya apa? Dibungkusi dan bungkusi. Ini di rumahnya itu ada anak-anak fakir yang suka ngaji sore. Sehingga dia membuat kue. Ya Allah. Tidak enak, memang tidak enak. Tapi di saat anak ngaji dikasih senang. Karena memang wanita itu bisanya seperti itu. Lihat. Berpikirlah seperti ini. Ini cerdas, wanita cerdas. Seperti kayak tepung digoreng. Dikasihkan kepada anak ngaji sore. Dan ngajinya pun bukan dia ngaji, tetangganya rame. Dikasih kue. Allah. Luar biasa. Ada sebagian orang yang seorang wanita yang membuang-buang rezeki. Dan tidak pernah peduli dengan anak yatim. Ada orang ngaji di kiri kanan. Ada madrasah, ada ini. Tidak pernah peduli. Maka mari kita hidupkan hati kita. Meniru dengan wanita mulia yang dikatakan bakal menyusul Nabi dengan cepat. Yaitu Sayyidah Zainab. Berpikir dengan tabungan-tabungan. Banyak para kekasih-kekasih Allah mempunyai istri yang solehah. Termasuk guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau pernah bercerita bahwasanya beliau adalah punya seorang istri yang sangat solehah. Ternyata
Apapun yang diberikan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ini cerita kepada kami, telah disimpan dan disimpan ternyata adalah untuk perjuangan. Bukan berpikir untuk menggedekan kalungnya, tidak. Setelah gede kalungnya pun akan digunakan untuk perjuangan. Ini diceritakan, dan begitulah wanita solehah pendukung dakwah-dakwah para suami-suami mulia. Akan tapi ada wanita yang subhanallah menjadi ahli neraka, yang disabdakan oleh Nabi SAW waktu Nabi melihat neraka, inni uritu anna akthar ahli nari an-nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah, ternyata di neraka itu banyak wanita. Wanita yang seperti apa? Li'annahunna yukthirna syikata wa yakfurna al-ashi. Karena wanita tersebut adalah kerjaan yang ngeluh, tidak pernah terima kasih kepada suaminya. Kalau sudah ngeluh dan tidak pernah terima kasih, susah diajak sedekah dan berinfak. Susah diajak berbuat baik. Bahkan pernah suatu ketika, semoga Allah menjaga ustadz tersebut. Ustadz ingin berbuat baik. Hanya waktu itu salah dia mengambil seorang istri. Sehingga di saat kami datang selalu kita diajak makan di luar. Dan tidak usah kami sebut karena takut bab menggunjing. Dan kepada ustadz yang bersangkutan kami mohon maaf, ini adalah sebuah contoh. Sehingga selalu diajak makan di luar. Dan memang ada di antara kawan-kawan, kalau kita datang ke tempat tersebut kita diajak makan di luar karena memang ingin masakan lebih enak. Akan tapi di sini tidak. Makanya dia mengadu bahwasanya aku makan di rumah itu susah. Kalau sudah kedatangan tamu, istriku sudah mulai cemberut. Innalillah. Istriku mulai cemberut. Mulai kompor tidak bisa dinyalakan, tidak ada masakan dan seterusnya. Paling tidak senang kalau ada orang makan di rumahnya, na'udzubillah. Itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah dengan hati yang mati untuk memuliakan tamu tidak mau. Akan tapi alangkah indahnya kekompakan suami istri itu berbuat baik. Kadang itulah istri kalau sudah memang harus jelek-jelek, duitnya suami susah untuk dibuat sedekah karena pelitnya seorang istri. Sayyidah Zainab bukan duitnya Rasulullah. Akan tapi beliau berusaha, bukan uang yang diberikan oleh Rasulullah sebagai nafkah, bukan. Akan tapi dari beliau sendiri berkarya, bagaimana ia bisa membantu orang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Sehingga beliau disanjung oleh Nabi SAW sebagai wanita yang bakal menyusul Nabi dengan cepat. Semoga wanita-wanita kita adalah wanita solehah, ahli surga semua. Yang menyaksikan acara ini, ahli surga semua. Berpikir bagaimana bisa membantu orang lain dengan hartanya. Bukan berpikir untuk bagaimana menggedekan kalungnya dan besarkan rumahnya. Senantiasa menjadi wanita yang mendukung suaminya untuk bisa berbuat baik. Sehingga semuanya menjadi orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.